Petunjuk itu kunci pada dalam hidup ini. Kita bisa datang ke sini nih karena ada petunjuk, benar? Saya mau ngaji, kemana? Nggak tahu, nggak nyampe. Segala urusan tergantung petunjuk Allah. Allah tuh udah tahu keperluan kita. Dengar ini ya. Ini hadis Abu Daud dan Imam Tirmizi, sahih. Kalau kita keluar dari rumah, lalu kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepadanya ada 3. Hudita wa kufita wa wuqita. Akan ditunjuki, akan dicukupi, akan dilindungi. Coba itu. Sahih nih Bu, Pak. Jangan pernah keluar dari rumah tanpa doa ini. Asal yakin ya. Ya Allah, bismillahi, dengan namamu ya Allah, saya bertawakal kepadamu. Saya pasrahkan diri saya kepadamu, kepada kekuasaanmu, kepada pengurusanmu, kepada pengetahuanmu. La haula wala quwwata illa billah. Saya ini tidak ada daya apapun, tidak ada kekuatan apapun kecuali darimu ya Rabb. Maka Allah yang tahu lisan kita berucap, dan Allah yang tahu hati kita yakin kepadanya, menjamin 3 hal. 1, kita akan diberi petunjuk. Petunjuk itu kunci pada dalam hidup ini. Kita bisa datang ke sini nih karena ada petunjuk, benar? Saya mau ngaji, kemana? Nggak tahu, nggak nyampe. Segala urusan tergantung petunjuk Allah. Wakufita, Allah akan mencukupi. Allah tahu keperluan kita. Dengar ya hadirin, jangan sok tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang keperluan kita. Tahu kenapa? Karena kita tuh ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Dia yang mendesain, dia yang membuat, dia yang paling tahu keperluan kita. Dan selain Allah tahu keperluan kita, Allah juga yang menggenggam apa yang kita perlukan. Dan hanya dengan izin Allah, keperluan itu bisa ketemu dengan kita. Simpel sebetulnya hidup ini. Cuma kita aja yang ribet. Seperti ada gambar yang lagi tersebar itu ya. Pohon pepaya melenting, buahnya banyak. Tinggal ngambil, naik lagi ke pohonnya. Jadi kita meribet. Tidak usah risau dengan keperluan kita, karena Allah udah tahu. Nah, janji Allah akan dicukupi keperluan kita kalau kita ini punya 2. 1, taat dan tawakal. Jadi pasangan dari tawakal itu harus takwa ya. Jadi tidak bisa orang pasrah ke Allah tanpa takwa. Kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, kalau orang sudah dikasih 2 hal ini oleh Allah, dia udah sempurna karunia Allah. 1, taat, 2, pasrah. Kalau sudah patuh ke Allah dan pasrah ke Allah, udah komplit nih pemberian dari Allah. Karena bekal dicukupi. Nah hadirin sekalian, jadi hudita ditunjuki, wakufita dicukupi keperluan kita. Dan keperluan itu jangan hanya mikirin makanan. Itu hanya salah satu keperluan. Kita kan perlu ketenangan, kita perlu informasi, kita perlu data, kita perlu kenyamanan, kesehatan. Banyak keperluan kita. Nah, Allah udah tahu semua keperluan kita. Saudara ini yang belum menikah, Allah udah tahu, saudara pening ya. Karena pening juga ciptaan Allah. Nah iyalah, kunang-kunang, nah itu juga Allah udah tahu, saudara kedip-kedip. Lalu wawukit, dan Allah melindungi karena Allah tahu
apapun yang membahayakan kita. Copet yang mau nyopet Allah tahu. Gini ya, mumpung pertanyaannya gampang, jawabnya rada kompak ya. Sebetulnya saya nggak boleh ngarep-ngarep jawaban, tapi asa kurang gimana gitu, saya semangat nanya. Tahu Allah tahu tidak copet? Ya sudahlah, begitulah hadirin. Allah tahu copet yang mau nyopet? Allah tahu nyamuk yang mau menggigit? Allah tahu calon mempelai yang tidak jadi? Rezeki kita Allah tahu nggak di mana? Tahu semuanya, enak. Berlindunglah kepada Allah setiap saat, di antaranya dengan tawakal, insya Allah. Itu kenapa ada orang soleh kok dia kena musibah? Itu pasti baik. Kalau orang udah doa lalu dia kena sesuatu oleh Allah, nanti dihibur hatinya, tidak akan pedih. Kan yang bikin pedih itu tidak nerima takdir. Jadi misalkan udah doa terus terjadi sesuatu yang musibah, padahal udah berlindung, padahal udah nanti Allah buka hatinya, jadi ngerti hikmahnya. Kayak batal menikah, ada yang ngejeduk-jedukin kepalanya ke tembok, ada yang sujud syukur batal menikah, padahal sama batalnya. Kenapa? Karena yang satu dibuka hatinya oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah menjelang menikah, undangan sudah disebar, ternyata dia sekarang tidak jadi. Terima kasih ya Allah, saya memohon kepadamu takdir terbaik dan inilah yang terbaik. Bu, Pak, dia tidak jadi menikahi saya. Iya nak, alhamdulillah, mending batal sebelumnya daripada batal sesudahnya. Siapa tahu daripada kamu nanti dipukulin, dianiaya, udah nggak jadi aja. Tapi gimana udah nyebarin undangan, ya tinggal bikin aja undangan pembatalan ya. Ya ada rezeki percetakan, nggak apa-apa tuh. Kan rezeki pasti ketemu dengan pemiliknya. Dah begitu. Dua, afdhalud doa alhamdulillah. Pokoknya mulai sekarang alhamdulillahnya ala kulli hal, dalam segala keadaan. Sehat, sakit, dipuji, dicaci, alhamdulillah, bagus gitu. Dan diberikan kelapangan, diberikan kesulitan, alhamdulillah benar hadirin. Karena dalam kesulitan itu ada karunia yang tidak ada ketika dalam kelapangan. Berapa banyak orang yang jadi kreatif sesudah PHK, benar? Jangan suudzon.